Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Titania Ayustiasi. Untuk memenuhi UTS semester 5, kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan internasional dengan dosen pengampu Bapak. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara pemerintah baik langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi struktur, arahan, komposisi, serta berbentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Tujuan kebijakan Tujuan kebijakan perdagangan internasional dalam aktivitas pemerintah untuk mengatur, membatasi, dan mempromosikan atau dengan cara lain eh, mempengaruhi dan menuntut perdagangan internasional tertentu, tetap mempertimbangkan kerja sama antar negara serta melindungi kebijakan dan kepentingan umum dalam eh, negeri masing-masing. Adapun kebijakan yang dimaksud bisa berupa tarif, larangan impor, kuota, dumping, dan berbagai kebijakan lainnya. Penetapan tarif. Tarif adalah sebuah pembedaan atas barang-barang yang melintas daerah, pabean, atau konsum area. Bentuk umum kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor dengan prosentase tertentu dari harga barang yang impor. Akibat dari penetapan tarif dan bea masuk barang impor adalah harga barang impor naik sehingga produksi dalam negeri menjadi lebih bisa bersaing karena lebih murah. Kuota impor. Kuota impor adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat kebijakan kuota dan pembatasan impor bisa akan terjadi jumlah barang di pasar turun, harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan impor barang turun. Larangan ekspor impor. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Dalam bidang ekonomi, pelarangan impor bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan produksi dalam negeri. Subsidi. Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri sehingga produsen dalam negeri bisa memasarkan barang lebih murah dan bersaing dengan barang impor. Subsidi diberikan berupa tenaga ahli, mesin, peralatan, kemudian ada fasilitas kredit, keringanan pajak, dan lain-lain. Kemudian ada premi. Premi adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan tambahan dana pada produsen dalam negeri yang berhasil mencapai target produksi tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian dumping. Dumping ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri, bahkan dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri, atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menentukan negeri pengimpor, terutama menguntungkan konsumen. Mereka biasanya kebijakan dumping dilakukan dengan tujuan untuk mematikan persaingan di luar negeri. Kemudian ada devaluasi. Devaluasi ini adalah tindakan pemerintah untuk menurunkan mata uang sendiri dengan sengaja terhadap uang asing. Akibat devaluasi apa sih? Harga-harga barang impor menjadi mahal. Harga-harga barang dalam negeri menjadi lebih murah di pasaran luar negeri. Kemudian tujuan devaluasi ini sendiri yaitu memperbesar ekspor, memperkecil impor, dan menambah devisa negara yang pastinya. Kemudian ada Jokowi cabut larangan ekspor minyak bumi. Sebentar, di kesempatan ini saya akan menampilkan video tentang
Teman-teman bisa melihat video yang saya tampilkan terlebih dahulu. Nanti saya baru menjelaskan apa sih maksud tujuan ini dan
Sudah mungkin sudah ditonton ya sama teman-teman. Kemudian ada yang tahu Kak? Itu udah pasti jelas. Tahu dong siapa yang berbicara tadi. Iya, Bapak Jokowi. Nah, kesimpulannya yang dari video tadi yang sudah saya eh, kasih, yaitu Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah kembali membuka ekspor produk minyak sawit termasuk minyak goreng dan CPO. Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan larangan terkait ekspor CPO karena melonjaknya harga minyak goreng di tanah air. Seperti itu. Ada yang tahu nggak sih CPO itu apa? Yaitu crude palm oil. Ya, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.